Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 10, balik lagi dengan Pak Rizal untuk mengikuti kegiatan belajar online untuk pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana alam. Jangan lupa kamu catat poin-poin yang penting dari yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oke? Kita mulai. Anak-anak, pertama kita cari tahu dulu apakah yang disebut dengan mitigasi bencana alam, ya. Apakah itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam itu adalah upaya pencegahan pada saat akan terjadi bencana alam, juga saat terjadinya dan setelah terjadi, ya. Jadi untuk mengurangi resiko dari bencana alam itu disebut dengan mitigasi bencana alam. Oke, itu yang perlu kalian ketahui dulu bagian awalnya mengenai mitigasi bencana alam. Nah, apakah tujuannya dari mitigasi bencana alam itu? Apakah tujuan dari mitigasi bencana alam? Tujuan mitigasi bencana alam adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak resiko bencana. Oke. Kata kuncinya di situ ya, mengurangi. Nah, berikutnya, kapan mitigasi bencana alam dilakukan? Nah, mitigasi bencana alam bisa kita lakukan adalah pada saat sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana alam. Nah, pada saat sebelum terjadinya bencana alam ini fungsinya untuk mencegah terjadinya bencana. Ya. Pada saat terjadinya bencana alam ini, mitigasi fungsinya untuk apa? Mengurangi dampak bencana alam, terutama korban jiwa. Tadi pada saat terjadinya gempa, bagaimana nih mitigasinya? Jadi pada saat itu kita bisa lakukan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana alam, dan sesudah terjadinya bencana alam itu fungsi mitigasi itu adalah sebagai tinjauan ulang. Kira-kira mitigasinya masih gagal di bagian mana? Semisal sudah membuat rumah tahan gempa, tapi masih terjadi gempa. Nah, di situ kita lakukan lagi mitigasi ulang untuk melakukan tinjauan ulang atau kita kaji ulang terhadap masalah yang sedang terjadi mengenai gempa itu. Oke. Berikutnya, kemudian apa itu antisipasi bencana? Nah, antisipasi bencana adalah upaya untuk memperkecil jumlah korban jiwa kerugian akibat bencana alam. Ya. Kemudian langkah mitigasi bencana longsor. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada saat untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor? Oke. Yang bisa kita lakukan adalah bisa dengan membuat terasering. Ya, terasering itu seperti ini nih. Pembuatan persawahan yang berbentuk seperti tangga untuk mengurangi terjadinya longsor. Kalau dia tidak dibuat seperti ini kan dia hanya miring, jadi lebih mudah untuk terjadinya longsor. Ya, biar nggak terlalu curam. Kemudian melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi artinya penanaman penanaman kembali pohon-pohon, lahan-lahan yang kosong. Menangkap pembalak hutan juga bisa kita lakukan
Pembelak hutan ini dia pencuri kayu ilegal. Yang ilegal. Nah, nanti kalau kayu-kayunya diambilin, pohon-pohonnya ditebangkan, jadi hutannya gundul. Kalau hutannya gundul bisa terjadinya longsor. Dan membuat saluran irigasi. Irigasi itu artinya pengairan. Nah, jadi terkadang longsor itu bisa terjadi pada saat hujan deras kan ya. Hujan deras. Nah, pada saat hujan deras, kalau gotnya atau saluran airnya tidak ada, dia akan mengalir bersama gunung itu, dia akan mengalir nih, membawa tanah-tanahnya, sehingga bisa menyebabkan longsor. Tapi kalau misalkan dia disediakan saluran irigasi atau sungai kecil atau selokan, jadi air-air hujan yang turun itu nanti akan berkumpul semuanya akan berkumpul ke dalam sungainya atau selokannya, dan dia bisa berjalan melalui situ. Kalau misalkan tidak ada irigasi atau tidak ada got, maka dia sembarang aja turunnya. Nah, turunnya itu nanti bisa menarik tanah, bisa menarik tanah-tanah, jadi sehingga menyebabkan tanah longsor. Oke. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai bencana alam. Nah, bencana alam itu, fenomena alam dikatakan sebagai bencana alam jika dia bisa menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Nah, pada gambar di samping ini adalah gambar dari korban bencana ya. Jadi kalau fenomena alam itu bisa dikatakan bencana jika dia menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Bagaimana kalau fenomena alamnya tidak menyebabkan bencana, tidak menyebabkan korban jiwa? Berarti dia fenomena alam yang termasuk ke dalam golongan bukan bencana alam. Ya, kalau nggak ada korban yang terkena, nggak ada kerusakan lingkungan, berarti dia fenomena alamnya termasuk dalam golongan bukan bencana alam. Next, berikutnya lagi kita akan mempelajari upaya mitigasi bencana tsunami secara struktural. Nah, apa itu upaya mitigasi bencana alam tsunami secara struktural? Ya, itu merupakan upaya mitigasi yang berupa pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah terjadinya bencana. Nah, contohnya kita pembangunan dinding pemecah ombak. Ya, kalau pada tsunami itu bisa seperti itu, atau pembangunan struktur yang lainnya, penanaman hutan mangrove. Hutan mangrove juga itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bencana tsunami. Ada juga upaya mitigasi tsunami secara non-struktural. Nah, yang non-struktural itu artinya tidak menggunakan pembangunan, tapi dia melalui peraturan-peraturan. Contohnya membuat peraturan pelarangan membangun rumah atau lahan perumahan di atas hutan mangrove, misalkan begitu. Hal-hal yang berupa peraturan-peraturan itu termasuk ke dalam mitigasi non-struktural. Tapi kalau mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang berupa pembangunan infrastrukturnya, seperti pembangunan dinding pemecah ombak atau penanaman kembali hutan mangrove. Nah, berikutnya adalah kita akan mempelajari mengenai upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melindungi daerah resapan atau tangkapan air hujan. Nah, apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Nah, salah satunya adalah dengan cara penetapan cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi di sini jadi daerah terlarang untuk kehidupan hunian manusia gitu ya. Karena di sini dikhususkan untuk cagar alam atau dikhususkan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Gitu ya. Berikutnya lagi, usaha untuk mencegah erosi dan untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, kita cari tahu dulu apa makna dari erosi.